Di Aceh Tamiang terdapat 5 istana kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Istana Karang yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru. Sejarah Istana Kerajaan Karang. Pada awalnya, Kerajaan Karang masih bergabung dengan Kerajaan Tamiang. Kerajaan Tamiang pada masa itu dipimpin oleh Raja Frumsyah. Raja Frumsyah merupakan raja pertama di Kerajaan Tamiang. Raja Frumsyah memerintah mulai pada tahun 1558 sampai 1590 Masehi. Setelah mangkatnya Raja Frumsyah, pemerintahan diambil alih oleh anaknya, yaitu Raja Tan Pesihah. Masa pemerintahan Raja Tamiang yang kedua ini dimulai dari tahun 1590 sampai 1624 Masehi. Raja Tan Pesihah memiliki 2 orang putra, yaitu Raja Tan Muddin atau Tan Saifuddin, Raja Nanju atau Raja Kejuruan Tamiang, Banta Raja Tamiang. Setelah mangkatnya Raja Tan Pesihah, pemerintahan kerajaan digantikan oleh Tan Muddin. Raja Tan Muddin memerintah mulai tahun 1624 sampai 1662 Masehi. Raja Tan Muddin tidak memiliki keturunan, sehingga ketika mangkatnya Raja Tan Muddin, pemerintahan kerajaan diserahkan kepada anak dari adiknya, yaitu Raja Tan Kuala. Raja Tan Kuala memerintah pada tahun 1662 sampai 1699 Masehi. Pada masa pemerintahan raja inilah Kerajaan Tamiang terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Karang dan Kerajaan Kejuruan Muda. Kerajaan Karang dipimpin oleh Tan Kuala dan Kerajaan Kejuruan Muda dipimpin oleh Ponita. Kontribusi yang dicampai oleh Raja Tan Kuala adalah membangun bandar besar di Aceh Tamiang. Setelah mangkatnya Raja Tan Kuala, Kerajaan Karang dipimpin oleh Raja Tan Mercu. Pemerintahan Raja Tan Mercu dimulai pada tahun 1699 sampai 1753 Masehi. Raja Tan Mercu sangat menyukai hal-hal yang berbau budaya dan seni, sehingga pada masa pemerintahannya ia akan menegur rakyatnya yang tidak berbahasa daerah, yaitu bahasa Melayu. Setelah mangkatnya Raja Tan Mercu, pemerintahan kerajaan diambil alih oleh Raja Tan Pesihah atau Tan Segia. Raja Tan Segia memerintah mulai tahun 1753 sampai 1800 Masehi. Kontribusi yang dilakukan Tan Segia yaitu membuat pemetaan perkembangan suatu daerah. Contohnya membuat pemetaan bahwa Tamiang Hulu menghasilkan hasil hutan. Setelah mangkatnya Raja Tan Pesihah, pemerintahan kerajaan diambil alih oleh putranya, yaitu Raja Tan Sua, yang memerintah mulai tahun 1800 sampai 1845. Setelah mangkatnya Raja Tan Sua, maka yang akan menggantikannya ialah adiknya, yaitu Raja Ahmad Banta, atau yang lebih dikenal dengan julukan Raja Ben Raja Tuanku. Ia memerintah Kerajaan Karang pada tahun 1845 sampai 1896 Masehi. Pada masa pemerintahannya lah Belanda datang menyerang, yang dimulai pada tahun 1876 sampai 1896 Masehi. Dengan persenjataan yang kuat, akhirnya Kerajaan Karang kalah dan Raja Ahmad Banta dan Ahmad Sailani selaku Panglima Raja ditawan. Setelah itu Kerajaan vakum dan dipimpin oleh Belanda yang dipimpin oleh Oka Tandil. Pada masa tawanan, Raja Ahmad Banta mangkat. Selama kepemimpinan Belanda, rakyat tidak senang dan meminta Ahmad Sailani dibebaskan dari tawanan. Pada tahun 1901, Raja Sailani atau yang lebih dikenal dengan Raja Silang dibebaskan dan diangkat menjadi raja selanjutnya. Ia memerintah hingga tahun 1925 Masehi. Kontribusi peninggalan yang dibangunnya adalah Masjid Al-Huda yang terletak tidak jauh dari Istana Karang. Setelah mangkatnya Raja Silang, maka digantikan oleh Raja
Tengku Muhammad Arifin. Pada masa pemerintahannya, Raja Arifinlah yang membangun Istana Karang. Istana Karang dibangun mulai tahun 1930 sampai 1935 dan resmi menjadi Istana Tuanku Arifin. Raja Arifin memerintah mulai tahun 1925 sampai 1945. Itulah sejarah singkat Kerajaan Karang.